Dalam hubungan internasional, Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang bertujuan menjaga kedaulatan negara dari pengaruh dan tekanan pihak asing. Kebijakan luar negeri yang paling mencerminkan sikap nasionalisme adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara yang mengalami bencana. B. Menolak intervensi asing terhadap urusan dalam negeri. C. Menandatangani perjanjian perdagangan multilateral. D. Berpartisipasi dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. E. Mendorong dialog dan pertukaran budaya antar negara. Pilihlah jawaban yang tepat dalam 15 detik dari sekarang. Pada pertanyaan ini, kata kunci utamanya adalah menjaga kedaulatan negara dari pengaruh asing yang dikaitkan dengan sikap nasionalisme. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menolak intervensi asing terhadap urusan dalam negeri. Mengapa demikian? Nasionalisme pada dasarnya adalah semangat untuk melindungi kemandirian bangsa. Opsi A dan D lebih mencerminkan nilai kemanusiaan dan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia. Sedangkan opsi C dan E merupakan bentuk kerjasama dan diplomasi, bukan langkah langsung untuk bertahan dari intervensi. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan. 3. Menghargai keberagaman budaya sebagai kekayaan bersama. 4. Mengedepankan kepentingan bersama dalam setiap pengambilan keputusan. 5. Berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang paling mencerminkan implementasi nilai persatuan Indonesia untuk kepentingan bangsa adalah A1 dan 2, B 2 dan 4, C1 dan 4, D 3 dan 5, E 2 dan 3. Pilihlah jawaban yang tepat dalam 15 detik dari sekarang. Kata kunci yang perlu kita garis bawahi pada soal ini adalah implementasi nilai persatuan Indonesia atau sila ketiga dengan fokus pada kepentingan bangsa. Pernyataan 1 dan 2 jelas sila ketiga, skala nasional, kepentingan dan keutuhan negara. Ini jawaban yang paling tepat. Pernyataan 3. Memang sila ketiga, tapi ranahnya sosial budaya, bukan pertahanan. Pernyataan 4. Ada kata pengambilan keputusan, otomatis masuk sila keempat. Pernyataan 5. Ada kata lingkungan sekitar. Skalanya terlalu lokal, bukan untuk bangsa. 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatkan toleransi antar umat beragama. 2. Menghargai keberagaman budaya bangsa. 3. Menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan. 4. Menumbuhkan kepedulian antar individu. 5. Menyalurkan bantuan dan kesempatan secara adil dan merata. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang mencerminkan implementasi nilai keadilan sosial dalam mewujudkan harmoni keberagaman adalah A. 1 dan kedua, B. 2 dan ketiga, C. 3 dan keempat, D. 1 dan ketiga, E. 3 dan kelima. Pilihlah jawaban yang tepat dalam 15 detik dari sekarang. Pernyataan 1. Ada kata agama, otomatis masuk sila ke-1. Pernyataan 2. Fokus pada keberagaman budaya bangsa, masuk ranah persatuan di sila ke-3. Pernyataan 3 dan 5. Jelas masuk sila ke-5 keadilan sosial, karena ada kata kunci kesejahteraan, kesetaraan, dan adil merata. Ini jawaban yang paling tepat. Pernyataan 4. Fokus pada kepedulian antar individu, jelas berkaitan dengan kemanusiaan di sila kedua. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, memiliki peran penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Nilai dan sikap yang ditunjukkan oleh BPUPKI masih relevan untuk diteladani hingga saat ini. Sikap berikut yang paling mencerminkan semangat BPUPKI adalah A. Mendorong partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum diskusi yang inklusif. B.
mengedepankan dialog dan pertukaran gagasan untuk mencapai kesepakatan bersama. C. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dalam setiap proses pengambilan keputusan. D. Menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. E. Mengabaikan perbedaan pendapat demi mempercepat proses pengambilan keputusan. Pilihlah jawaban yang tepat dalam 15 detik dari sekarang. Opsi A terdengar baik, namun terlalu luas. Sidang BPUPKI adalah forum perwakilan tokoh bangsa, bukan sekadar pelibatan berbagai unsur masyarakat secara umum. Opsi B fokus pada dialog, pertukaran gagasan, dan mufakat. Ini adalah cerminan asli sejarah BPUPKI, di mana para tokoh berdebat sengit, merumuskan dasar negara, namun tetap mencapai kesepakatan. Ini jawaban yang paling tepat. Opsi C jelas salah. Mengutamakan kelompok tertentu sangat bertentangan dengan semangat persatuan pendiri bangsa. Opsi D, nilainya baik, tapi sifatnya lebih ke sosialisasi. Inti peran BPUPKI adalah proses perumusan melalui musyawarah. Opsi E, jelas salah. BPUPKI justru sangat mengakomodasi perbedaan pendapat, bukan mengabaikannya, hanya demi mempercepat keputusan. 5. Nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Bagaimana peran DPR dan DPD dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? A. DPR menetapkan undang-undang tentang otonomi daerah, sedangkan DPD memastikan pelaksanaannya tidak mengganggu persatuan nasional. B. DPD menyalurkan aspirasi daerah kepada DPR, sementara DPR menetapkan kebijakan pembangunan secara merata. C. DPR merumuskan kebijakan yang memperhatikan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan pusat dan daerah. D. DPR dan DPD bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan pusat dan daerah. E. DPR memegang seluruh kewenangan legislasi, sedangkan DPD hanya berfungsi sebagai lembaga pertimbangan. Pilihlah jawaban yang tepat dalam 15 detik dari sekarang. Opsi A membatasi peran DPD seolah hanya sebagai pengawas pelaksanaan. Ini kurang mencerminkan kerjasama dalam pembuatan kebijakan. Opsi B terlalu menyempitkan peran DPD yang dianggap sekadar penyalur aspirasi. Kenyataannya, DPD juga berwenang ikut membahas RUU terkait daerah. Opsi C hanya membahas peran DPR, padahal soal secara spesifik menanyakan peran keduanya, DPR dan DPD. Opsi D jelas memuat kata kunci sinergi kerjasama antara pusat DPR dan daerah DPD untuk menyeimbangkan kepentingan demi keutuhan NKRI. Ini jawaban yang paling tepat. Opsi E salah secara konstitusional. DPD bukan sekadar lembaga pertimbangan, tetapi juga memiliki hak legislasi terkait otonomi daerah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D.